Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi Irjan Elal Ulia. Selamat pagi saya ucapkan dari Stasiun Gambir. Kali ini saya akan naik kereta api Argo keberangkatan pagi hari yang udah lama banget nggak saya naiki, yaitu kereta api Argo Muria dari Gambir menuju ke Semarang Tawang full trip. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di peron jalur 3 dan jalur 4 Stasiun Gambir untuk menunggu rangkaian kereta api Argo Muria itu masuk di jalur 4 Stasiun Gambir. Keberangkatan pagi hari dari Stasiun Gambir itu penuh dengan kereta api Argo ya. Ada kereta api Argo Parahyangan, nanti ada kereta api Argo Muria, ada kereta api Argo Dwi Pangga, ada kereta api Argo Bromo Anggrek. Yang non Argo cuma Taksaka doang teman-teman. Kalau Taksaka emang beda sih ya. Naik kereta api, apabila naiknya yang Argo itu seru banget teman-teman. Kayak saya nih, mau naik kereta api Argo Muria full trip dari Gambir tujuan akhir Semarang Tawang. Jalur kereta api Jakarta Semarang itu melewati jalur utara Jawa. Nah, ada pemandangan yang keren nih apabila lewat jalur utara Jawa, yaitu kita bakal disuguhi pemandangan Pantai Laut Jawa. Pemandangan ini berada di antara Pekalongan Semarang. Untuk rute Jakarta Semarang sendiri ada 3 kereta api Argo nih, yaitu Argo Muria, Argo Sindoro, dan Argo Bromo Anggrek. Untuk Argo Bromo Anggrek sendiri, rutenya sampai ke Surabaya Pasar Turi ya. Saya memesan tiket kereta api Argo Muria ini menggunakan aplikasi tiket.com. Pilihan kereta api dan kelasnya di sini lengkap banget. Apabila memesan tiket kereta api, jangan lupa juga menggunakan kode promo INUTRAIN. Bakal ada diskon 10% dengan potongan sampai 50.000 dengan minimum transaksi 200.000. Kode ini berlaku hingga tanggal 30 Juni 2022 ya teman-teman. Ayo gunakan kodenya sekarang. Syarat dan ketentuan bisa diperiksa di kolom deskripsi ya teman-teman. Kereta api Argo Muria yang akan saya naiki itu akan berangkat dari Stasiun Gambir pukul 7:05 dan diperkirakan tiba di tujuan akhirnya yaitu di Stasiun Semarang Tawang, sekaligus tujuan saya pukul 12:46 teman-teman. Kereta api Argo Muria memang kereta api kelas Argo yang melayani relasi Gambir Semarang Tawang PP bersama kereta api Argo Sindoro teman-teman. Bedanya apa? Kereta api Argo Muria itu keberangkatan pagi dari Jakarta dan kereta api Argo Sindoro itu keberangkatan pagi dari Semarang Tawang. Dan nanti kereta api Argo Sindoro akan berangkat sore hari dari Stasiun Gambir. Untuk kereta api Argo Muria keberangkatan sore dari Stasiun Semarang Tawang teman-teman. Jadi crash-crashan nih antara kereta api Argo Muria dan kereta api Argo Sindoro. Ini pagi hari di Stasiun Gambir edan sih, hektik banget. Di sini ada 2 KRL, tujuannya sama ke arah Jakarta Kota teman-teman. Tetapi mengantri nih, ngantrinya sampai ke Stasiun Gambir coba. Yang tersedia di jalur 1 adalah kereta api Argo Parahyangan dengan kelas eksekutif ekonomi premium dari Stasiun Gambir tujuan akhir Stasiun Bandung. Rangkaian kereta api Argo Muria tujuan akhir Stasiun Semarang Tawang. Oke, di sebelah kanan saya ini merupakan rangkaian kereta api Argo Muria. Saya duduk di eksekutif 6 dan di single seat 13B teman-teman. Dan saya lihat seat 13B itu single seat paling depan. Otomatis saya jadi tukang penjaga pintu lagi. Tempat duduk saya nomor seat 13B teman-teman, seat paling ujung. Jadi apabila seat paling ujung itu tidak mendapatkan tirai.
Dan seat paling ujung juga tidak mendapatkan space bagasi yang cukup, teman-teman. Di sini kurang lebih sejengkal saya nih. Jadi apabila saya bawa koper harus ditaruh di baris nomor 12 seperti ini. Jadi untuk nomor 1 atau 13 itu sempit banget space untuk bagasinya. Ini ngadep tembok. Ini ngadep pintu. Yang masuk di jalur 3 adalah kereta api Argo Dwi Pangga tambahan dari stasiun Solo Balapan tujuan akhir stasiun Gambir. Kalau menurut saya kereta api Argo Dwi Pangga tambahan ini salah satu kereta recommended banget dari Jogja atau Solo menuju ke Gambir. Karena kenapa? Keberangkatannya paling malam, kelas full eksekutif, dan bahkan harganya ini 200.000 lebih murah daripada kereta api Argo Dwi Pangga biasa, teman-teman. Dan di sini rangkaiannya menggunakan rangkaian mild steel, bukan menggunakan rangkaian stainless steel. Dan untuk kereta api Argo Muria yang saya naiki itu menggunakan rangkaian K116 dan K117. Tetapi kelihatannya saya dapat yang trainset K116. Makanya di sini kereta eksekutifnya mulai dinasnya pada tahun 2016 untuk rangkaian kereta api Argo Muria. Dan lokomotif dinas kereta api Argo Muria pada hari ini adalah CC206-1384 atau CC206-84 di Induk YK atau Yogyakarta. Di kereta api Argo Muria ini toiletnya sudah dibedakan mana toilet pria dan mana toilet wanita. Untuk toilet wanita itu tuh ada tandanya seperti ini dan bentuk toiletnya itu menyamping, teman-teman. Fasilitasnya ada kloset duduk, ada wastafel kecil pasti di sini, ada cermin, ada sabun, dan ada tisu juga, ada tempat sampah. Dan untuk toilet pria itu tidak menyamping, teman-teman, tetapi seperti ini. Nah, sayang banget untuk toilet pria itu kloset jongkok. Padahal harga tiketnya sama ya, tapi kenapa apabila memang dibedakan mana toilet pria, mana toilet wanita, kenapa fasilitasnya nggak disamakan? Kayak semua kloset duduk atau kloset jongkok semua kayak gitu. Kenapa harus yang cowok kloset jongkok seperti itu? Saya juga gagal paham sih. Nah, di sini tuh saya berkesempatan untuk mencoba K1011619 di Induk SMC atau Semarang Poncol, mulai dinasnya pada tanggal 13 bulan 5 tahun 2016, teman-teman. Nah, jadi untuk eksekutif rangkaian seperti ini itu terkenal gemblodak banget, dan apabila untuk kecepatan tinggi ini tidak cocok kalau menurut saya. Di sini juga ada kode F4610. F merupakan trainmark kereta api, jadi kereta apinya bisa mencapai kecepatan 120 km per jam. 46 merupakan berat maksimal 46 ton dan 10 merupakan jenis roda atau bogi K10, teman-teman. Walaupun kereta api Argo Muria itu mendapatkan branding Argo dengan tujuan Gambir Semarang Tawang PP dan ini dikelola oleh Daerah Operasi 4 Semarang, tetapi kereta api Argo Muria tidak termasuk dalam jajaran kereta api unggulan, teman-teman. Jadi untuk kereta api unggulan itu bedanya kecepatannya bisa sampai 120 km per jam, terdapat free wifi dan ada live booking. Walaupun rangkaian kereta api Argo Muria bisa sampai kecepatan 120 km per jam, tetapi untuk kereta api Argo Muria sendiri itu kecepatannya tidak bakal bisa sampai 120 km per jam. Kasian banget ya Argo, tapi kayak nggak diunggulkan seperti itu, kalah sama Taksaka. Oke, teman-teman, fasilitas di
eksekutif 6 kereta api Argo Muria. Di sini ada stop kontak untuk mengisi daya, ada tempat untuk menaruh barang atau botol, ada kresek untuk sampah. Sayang banget di sini saya tidak mendapatkan gantungan waktu naik Gajayana kemarin, padahal dapat gantungan di sini. Ada lampu baca di atas seperti biasa, penjaga pintu teman-teman. Tetapi kalau menurut saya pribadi, untuk eksekutif K116 ini itu nggak terlalu mepet dengan pintu teman-teman, berbeda dengan kereta api Gajayana kemarin. Jadi ini masih ada space, saya masih bisa ngelurusin kaki sampai ke depan, nggak sampai keluar pintu. Kalau naik kereta api Gajayana kemarin dapat K117 itu sampai keluar pintu teman-teman. Jadi masih better lah ini, walaupun ya sama aja rangkaiannya. Dan di bagian sini itu ada tombol reclining. Apabila kita buka armrest bagian sini, itu ada meja kecil, bisa untuk makan dan bisa untuk bekerja. Karena saya dapat kursi yang ujung depan, saya tidak mendapatkan footrest. Untuk footrestnya sendiri ini modelnya juga nggak jelas banget, jadi harus diinjek terus, bikin capek, nggak malah bikin nyaman teman-teman. Saya excited banget nih naik kereta api Argo Muria, karena udah lama banget nggak naik kereta api Argo Muria. Terakhir tuh entah kapan, saya lupa, kelihatannya 4 atau 5 tahun yang lalu. Dan kelihatannya terakhir kali naik kereta api Argo Muria itu dari Cirebon menuju ke Gambir, waktu ada RI2 kalau nggak salah yang naik itu, dan lokomotifnya DT. Itu terakhir kalinya kalau nggak salah. Dan akhirnya untuk saat ini mencoba lagi kereta api Argo Muria full trip dari Gambir menuju ke Semarang Tawang. Kita langsung mendapatkan hall ticket teman-teman. Isinya ada tisu basah antiseptik dan ada masker. Nah, karena ini pukul 8 dan saya belum sarapan, makanya saya membeli makan. Di sini seperti biasa saya membeli minuman recommended, yaitu jahe geprek serai lemon, dan untuk sarapannya saya membeli ayam geprek teman-teman. Let's try. Udah lama banget nih nggak makan ayam geprek juga nih di dalam kereta. Salah satu menu recommended juga tuh. Ini trolinya di sini teman-teman. Cukup riuh apabila ada penumpang berlalu lalang. Saya membeli ayam geprek ditambah jahe geprek serai lemon ini totalnya 53.000 teman-teman. Mepet banget nih. Dari tadi tuh saya kerja, laptop saya tuh kayak disenggol-senggol orang kalau lewat. Untuk rangkaian kayak gini bener-bener ribet banget sih. Untuk ayam gepreknya ini harganya 38 ribuan teman-teman, dan untuk jahe geprek serai lemon itu 15 ribuan. Dan ayam gepreknya ini berbeda banget dengan ayam geprek yang terakhir kali saya makan saat naik kereta api Erlangga. Di sini ada tahunya juga nih, ada nasinya, sambalnya banyak banget, cabenya ditambah dengan kayak bawang-bawang kayak gitu ya. Untuk jahe geprek kita juga mendapatkan gula teman-teman, jadi gulanya terserah nih, kita pengen masukin seberapa. Kalau saya senangnya setengah aja. Wow, ampasnya banyak banget dan baunya tuh keren, nggak umum. Oke, mari kita makan teman-teman. Ini kelihatannya nasi ayam gepreknya menarik banget sih. Harga 38.000 untuk di kereta Argo, harusnya enak ya. Di sini menariknya tuh ditambah tahu isi kayak gini. Tahu isinya kalau menurut saya cukup keras, dan isinya juga sedikit banget nih, kayak bihun doang kayak gitu ya. Apabila agak empuk dan masih hangat, enak banget. Untuk sambalnya nggak ada obat, pedes banget.
Kalau pedas banget kayak gini cocok sih. Tetapi ini kelihatannya konsepnya bukan kayak konsep ayam geprek ya. Ini kayak konsep ayam crispy dikasih sambal yang banyak gitu. Apabila digeprek kalian lebih enak lagi deh. Tipe-tipe sambal yang saya suka. Jadi untuk menu 38.000 kalau menurut saya ini masih cukup mahal. Cocoknya 30 ribuan kayak gitu ya. Tetapi untuk rasa ini keren sih. 8,5/10 ini. Ini kita sudah lepas dari stasiun Cikampek. Dari stasiun Cikampek ini kita berbelok ke kiri, dan jalur yang berbelok ke kanan itu menuju ke arah Purwakarta, Bandung, teman-teman. Jadi untuk jalur kereta api Argo Muria ini itu full jalur utara. Dari stasiun Gambir sampai ke stasiun Cikampek berbelok ke kiri menuju ke arah Cirebon, dan dari stasiun Cirebon Pujakan itu nanti akan berbelok ke kiri lagi menuju ke arah stasiun Semarang Tawang. Dan untuk pemberhentian kereta api Argo Muria ini kalau menurut saya memang hanya stasiun-stasiun besar ya. Jadi kayak Gambir, Bekasi, langsung menuju ke Cirebon, langsung menuju ke Tegal, Pekalongan, dan langsung ke stasiun Semarang Tawang. Jalur Cikampek Cirebon, kereta api Argo Muria rangkaiannya berisik banget teman-teman, terutama saat melewati suatu wesel, saat berjalan langsung di suatu stasiun. Berjalan langsung ngebutnya itu berisik banget. Ini kayak habis ini akan berjalan di sebuah stasiun. Coba teman-teman perhatiin atau dengarkan ya, ini goyang banget nih di keretanya. Mana nih stasiunnya nih? Nah, bisa lihat sendiri suaranya itu loh. Bisa didengar sendiri kan waktu menginjakkan wesel kecepatan tinggi, gemblodet berisiknya seperti apa. Stasiun Cilegeh. Kita dengarkan lagi waktu lewat wesel. Kayak ada hantaman hentakan seperti itu ya, dan waktu berbelok itu tuh kayak kita dibanting kayak kerasa banget. Oke, ini saya sekarang sudah berada di kereta makan kereta api Argo Muria. Letaknya apabila dari Gambir menuju ke Semarang itu antara eksekutif 4 dan eksekutif 5, teman. Jadi saya harus menyeberang 2 kereta untuk mencapai ke kereta makan. Di sini fasilitas kereta makannya ya seperti kereta makan pada kereta yang menggunakan New Image lainnya. Jadi ada meja, ada kursi berhadapan-hadapan seperti itu, ada minibar untuk jual makanannya. Di sini saya beli teh botol. Haus banget.
suaranya minta ampun juga ya di kereta makan. Bisa kedenger sendiri kan teman-teman. Dan itu tadi, sebelum kita memasuki stasiun Jatibarang, kita bertemu dengan kereta api Argo Sindoro dari Semarang Tawang tujuan akhir stasiun Gambir. Jadi kereta api Argo Sindoro ini merupakan crash-crashan istilahnya untuk kereta api Argo Muria. Dan istimewa banget itu tadi kereta api Argo Sindoro karena menggunakan lokomotif CC203 teman-teman, non CC206. Mantap banget. Menikmati pemandangan kita duduk di kereta makan itu cocok banget teman-teman. Karena kenapa? Karena di kereta makan ini kacanya lebar banget, jadi kita bisa melihat view-nya itu luas banget. Keren ya, Masya Allah. Ini habis ini kelihatannya kita akan segera berjalan langsung di stasiun Kertasemaya teman-teman. Jadi ya bentar lagi lah akan tiba di stasiun Cirebon, pemberhentian kedua. Sekitar pukul 10 kurang sedikit lah nanti sampai di stasiun Cirebon. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Selamat pagi dan selamat datang di stasiun Cirebon. Terima kasih. Sudah sampai di stasiun Cirebon dan bertemu dengan kereta api Fajar Utama Jogja dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Jadi kereta api Fajar Utama Jogja dari stasiun Cirebon Perujakan akan berbelok ke kanan, tetapi kereta api Argo Muria yang saya naiki akan berbelok ke kiri teman-teman. Karena jalurnya berpecah ya. Karena untuk kereta api Fajar Utama Jogja itu jalurnya via Purwokerto sampai ke stasiun Yogyakarta. Kereta api Fajar Utama Jogja dari Pasar Senen tujuan akhir stasiun Yogyakarta diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon di jalur 4 ini teman-teman. Untuk kereta api Argo Muria yang saya naiki itu berada di jalur 3. Dan kurang lebih ada 3 menit lagi kereta api Argo Muria bakal diberangkatkan dari stasiun Cirebon. Oke. Nah ini suasana di stasiun Cirebon. Pagi-pagi tapi udah cukup panas. Di sana di stasiun Cirebon itu terdapat depo lokomotif teman-teman. Dan di sini letak dari depo kereta untuk di stasiun Cirebon. Jadi kereta-kereta yang menggunakan depo induk CN itu ada kereta api Argo Cirebon dan kereta api Ranggajati. Nah sudah berangkat dari stasiun Cirebon dan kita persiapan berjalan langsung di stasiun Cirebon Perujakan. Karena di kota Cirebon itu terdapat 2 stasiun besar teman-teman, Cirebon dan Cirebon Perujakan. Nah dari stasiun Cirebon Perujakan inilah kita akan berbelok ke kiri menuju ke arah Tegal Pekalongan sampai ke stasiun Semarang Tawang. Ini kita persiapan melewati Wesel di stasiun Cirebon Perujakan teman-teman. Nah untuk stasiun Cirebon Perujakan sendiri itu untuk pemberhentian kereta api kelas ekonomi kebanyakan teman-teman. Dan yang jalur di sebelah kanan sana seperti jalur 789 itu jalur menuju ke arah Purwokerto sampai ke stasiun Kroya. Jadi jalur menuju ke jalur selatan teman-teman. Dan kita berjalan langsung di jalur 3. Kita akan berbelok ke kiri menuju ke jalur utara. Nah itu jalur selatan, kita menuju ke jalur utara di stasiun Cirebon Perujakan. Aduh, baru kerja dan baru bangun tidur teman-teman. Ini kereta api Argo Muria persiapan berjalan langsung di stasiun Pemalang. Ini pukul 11:04 teman-teman. Dan kalau menurut saya pribadi, rangkaian kereta api Argo Muria ini apabila lepas dari Cirebon itu agak anteng, walaupun waktu berjalan langsung di suatu stasiun itu tetap gembludaknya luar biasa. Tetapi dari Cikampek sampai ke Cirebon
Itu bener-bener nggak ada nyaman-nyamannya sama sekali teman-teman. Gemblodaknya luar biasa. Untungnya nih, walaupun saya dapet single seat bagian depan bisa dibilang jagain pintu, tetapi legroomnya ini lebih luas daripada K117 yang saya naikin di Gajayana. Entah kenapa nih, jadi masih bisa ngurusin kaki, masih bisa senam-senam. Aduh. Gila, berjalan ngebut banget saat kereta api Argo Mulia berjalan langsung di stasiun Pemalang ya. Ini pertanyaan sih untuk saya. Ini kan kereta api Argo Mulia, Argo Sindoro itu di bawah naungan daerah operasi 4 Semarang, dan Pemalang juga merupakan stasiun besar di daerah operasi 4 Semarang. Tetapi entah kenapa Argo Mulia, Argo Sindoro itu berjalan langsung semua teman-teman. Dan kereta api Argo Mulia ini saat berjalan langsung mengingatkan saya saat saya naik kereta api Gumarang berhenti di stasiun Pemalang, disusul kereta api Argo Sindoro ngebut banget. Padahal tuh Pemalang kalau menurut saya pasarnya ada sih, dan juga rame kayak gitu yang naik kereta api. Tapi mungkin ada kebijakan lain ya, sehingga kereta api Argo Mulia dan Argo Sindoro tidak berhenti di stasiun Pemalang. Yang paling jelas itu di antara stasiun Krengsang dan stasiun Puripan, tepatnya di stasiun pelabuhan. Jadi stasiun pelabuhan itu menjadi bisa dibilang satu-satunya stasiun kereta api aktif saat ini yang posisinya tepat di bibir pantai, teman-teman. Dan waktu kereta apinya berjalan langsung ngebut terus lewat pinggir pantai itu keren banget ya. Entah kenapa naik kereta api Argo Mulia ini rasanya kayak ngantuk banget dan kebanyakan cuma tidur doang, teman-teman. Jadi kayak sadarnya sampai di suatu stasiun tuh cuma waktu di Cirebon doang, Tegal Pekalongan bablas tidur. Tapi
seru sih naik kereta api Argo Muria ini, terutama ini kereta api pagi hari ya teman-teman. Dan terlebih untuk Semarang sendiri sebetulnya itu ada taman kereta api Argo juga, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek tujuan Gambir Surabaya Pasar Turi PP. Dan ada keberangkatan pagi hari juga kereta api Argo Bromo Anggrek, tetapi bedanya harga tiketnya itu beda jauh banget. Untuk kereta api Argo Muria itu 350.000 teman-teman, udah sampai Semarang. Tetapi Argo Bromo Anggrek itu 550.000. Ya mungkin kereta api Argo Bromo Anggrek itu ada nilai plusnya, masuk kereta api unggulan, kecepatan bisa 120 km per jam, ada free wifi, terus ada live cooking. Tapi kalau kita cuma pengen duduk-duduk doang menjadi penumpang biasa kayak gitu, kayak kurang worth it ya. 200.000 tuh udah kayak bisa beli makan, beli sesuatu, beli paket, bayar listrik, Gojek atau apa gitu ya. 200.000 loh bedanya. Wow. Jadi teman-teman, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pengalaman saya naik kereta api Argo Muria pada hari ini. Yang pertama, seperti biasa, rangkaian meal still angkatan 2016-2017 dukun blodaknya luar biasa, benar-benar berisik banget. Apalagi saya duduk di single seat bagian depan. Tetapi untuk kali ini saya senang banget walaupun duduk di single seat bagian depan. Karena kenapa? Legroomnya itu lega banget. Jadi kaki saya masih bisa saya lurusin teman-teman. Ternyata penumpang kereta api Argo Muria pada hari ini itu ramai banget. Ya bisa dibilang hampir penuh sih. Ya mungkin karena kereta api Argo Bromo Anggrek harganya juga kemahalan. Selisihnya 200.000 loh teman-teman pada hari ini. Untuk waktu tempuhnya memang berbeda lumayan jauh. Untuk kereta api Argo Muria itu 6 jam sekian, dan untuk kereta api Argo Bromo Anggrek itu 4 jam sekian, kurang dari 5 jam. Bayangin, Gambir Semarang Tawang ngebutnya macam mana itu. Dan saya mencoba menu ayam geprek, harganya 38.000. Kalau menurut saya masih cukup mahal, tetapi untungnya rasanya enak teman-teman. Sambelnya top markotop, juara pedesnya. Entah kenapa suasana naik kereta api Argo Muria ini kayak bikin ngantuk banget pagi-pagi, padahal disuguhi pemandangan yang luar biasa indah ya teman-teman. Sawah-sawah yang hijau, ada bukit-bukit, ada gunung, bahkan lewat pinggir pantai di Laut Jawa, itu keren banget. Oke, karena ini kereta api Argo Muria akan segera tiba di stasiun Semarang Tawang. Mari kita siap-siap. Rangkaian kereta api Argo Muria ini buatan Indonesia loh teman-teman. Diproduksi oleh industri kereta api atau INKA di Madiun teman-teman. Hari ini nggak terlalu jadi tukang pintu teman-teman, karena jarak menuju ke pintu lumayan jauh. Dan untuk para penumpang kereta api Argo Muria ini ya cuma beberapa doang yang nggak nutup pintunya. Kebanyakan ditutup sih pintunya. Mantap. Dan saya seneng banget sih. Ini lurus banget, kaki bisa selonjoran. Jadi walaupun naruh tas di sini tuh masih ada space legroom yang keren. Sayangnya nggak ada gantungan doang. Ini seat bagian tengah nomor 9 itu kosong teman-teman. Dan ternyata apabila kita duduk di sini itu lebih senyap. Tapi sayang footrestnya ini footrest yang sangat amat nggak berguna karena harus kita injak terus ya. Yang ada malah capek. Habis ini kita akan berjalan langsung di stasiun Jerakah. Di sini ada bekas rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek. Kereta api Argo Muria juga pernah pakai rangkaian ini yang menggunakan bogi K9, rangkaian gendut, rangkaian paling nyaman yang pernah ada di Indonesia. Tapi sayang sekarang sudah tidak dipergunakan lagi teman-teman. Bogi K9 itu asli, tidak ada obat. Berjalan langsung di suatu wesel itu anteng banget, senyap banget. Dan satu-satunya bogi yang menggunakan perbalon teman-teman, ber-air suspension, bayangin. Keren banget, tapi sayang mungkin karena biaya operasionalnya mahal dan perawatannya susah, makanya untuk saat ini konservasi terlebih dahulu di stasiun Jerakah. Jadi dibiarin doang kayak gitu, sayang banget ya. Padahal mahal loh itu. Itu salah satu rangkaian ternyaman yang pernah ada teman-teman. Nah ini dia, kita berjalan langsung di stasiun Jerakah. Nah ini nih rangkaian gendutnya. Sayang banget nggak pernah dipakai lagi nih, udah kayak gitu ya, berkarat semua. Itu rangkaian ternyaman, asli ternyaman yang pernah ada teman-teman untuk kereta eksekutif ya. Aduh, miris dah liatnya.
Di kota Semarang itu ada 2 stasiun besar teman-teman, stasiun Semarang Tawang dan stasiun Semarang Poncol. Nah, privilege untuk stasiun Semarang Tawang itu tuh dari dulu terkenal untuk naik turun penumpang kereta api kelas tinggi, jadi kelas Argo, Semarang, Sembrani, Brawijaya, tetapi juga ada kereta ekonomi juga sih kayak Matarmaja, Berantas kayak gitu. Nah, untuk Semarang Poncol itu privilege-nya mempunyai dipo lokomotif dan dipo kereta. Jadi seperti kereta api Argo Muria ini, walaupun berangkatnya dari stasiun Semarang Tawang tidak berhenti di stasiun Semarang Poncol, tetapi dipo keretanya SMC Semarang Poncol. Jadi cukup unik nih 2 stasiun di Semarang ini, Semarang Tawang, Semarang Poncol. Selamat siang para yang kami hormati. Kami informasikan saat lagi kereta api Argo Muria akan tiba di tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Saya mengucapkan sebagai kondektur yang bertugas, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama menemani Anda dalam perjalanan kali ini. Dalam nama PT Kereta Api Indonesia, yang telah mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Nah, tadi sudah berjalan langsung di stasiun Semarang Poncol kan, ada dipo lokomotifnya kan teman-teman. Nah, ini persiapan masuk di stasiun Semarang Tawang sekaligus tujuan akhir dari kereta api Argo Muria. Jadi letak dari stasiun Semarang Poncol dan Semarang Tawang itu nggak terlalu jauh sih teman-teman. Oke, sudah tiba di stasiun Semarang Tawang. Yang berangkat ini adalah kereta api Argo Bromo Anggrek Raja Kereta Api dari stasiun Surabaya Pasar Turi, tujuan akhir stasiun Gambir, teman-teman. Lokomotif dinas kereta api Argo Muria langsung dilangsir dan langsung diberangkatkan menuju ke stasiun Semarang Poncol untuk masuk ke dipo Semarang Poncol, teman-teman. Rangkaian kereta api Argo Muria langsung dicuci guna untuk keberangkatan nanti sore sekitar pukul 4 sore dari Semarang Tawang menuju ke stasiun Gambir. Jadi biar langsung bisa digunakan kembali nanti. Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan saya naik kereta api Argo Muria sudah tiba di tujuan akhirnya, sekaligus tujuan saya yaitu di stasiun Semarang Tawang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.